Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pertemuan 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Ainaya Kalula, Arwin Rizky Rivaldi, dan Pintara Dinda Syahjadah. Kelompok kami akan membahas tentang Preventing Reputation Risk. Kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang telah diangkat. Rangkuman kasus. Burger King di Nanchang di Provinsi Jiangxi Tengah telah menggunakan bahan-bahan kadaluarsa untuk membuat burgernya. Menurut program tersebut, rekaman video juga menunjukkan staf merobek label waktu pada kemasan roti kadaluarsa dan menggantinya dengan yang baru atas instruksi manajer restoran. Restoran Burger King kedua di Nanchang ini mengubah tanggal kadaluarsa ayam. Masalah lain yang ditemukan di restoran termasuk menjual burger dengan takaran bahan yang lebih sedikit, dikutip dari CNN Indonesia tahun 2020. Keterkaitan kasus dan SWOT. Melalui kasus yang diambil dari kasus makanan kadaluarsa yang terjadi di Burger King Cina pada tahun 2020 silam, apabila dikaitkan dengan subbab dan SWOT yang mana terdapat subbab mengenai pelayanan, maka Burger King telah menurunkan reputasinya karena kasus yang viral tersebut tidak sesuai dengan pelayanan yang sesuai dengan standar SOP perusahaan yang berlaku. Akibat kejadian tersebut, jelas faktor memuaskan pelanggan tidak terpenuhi dengan baik. Padahal, perusahaan yang bergerak di bidang F&B, faktor terpenting yang harus diperhatikan saat ini adalah kepuasan pelanggan. Jika pelanggan tidak puas, pelanggan akan menghentikan bisnisnya dengan perusahaan. Semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencapai mutu dan memberikan pelayanan yang unggul tidak ada artinya sama sekali jika perusahaan tidak berusaha untuk memuaskan pelanggan. Mutu dan pelayanan adalah sarana untuk mencapai kepuasan dan ikatan. Apabila berdasarkan SWOT, tahapan-tahapan penyelesaian permasalahan yang dilakukan bisa menjadi kekuatan, sementara Burger King dalam berusaha menghilangkan keraguan akan terjadi kembali penggunaan bahan makanan kadaluarsa, sehingga kelemahannya ialah untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan, maka Burger King harus menciptakan strategi seperti mengadakan harga promo ataupun memasak dengan jendela yang terbuka lebar agar pelanggan dapat melihat dengan saksama bahwa Burger King benar-benar belajar dari kesalahannya. Dengan begitu, reputasinya perlahan akan meningkat. Selain itu, tentunya situasi pandemi ini menjadi ancaman bagi perusahaan di mana mereka harus mempertahankan yang ada dan menciptakan inovasi atau sesuatu yang baru. Menghadapi kesulitan dalam menentukan bagaimana caranya agar mereka dapat tetap menjalankan aktivitas sebagai F&B online di masa krisis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang keterkaitan kasus dan SWOT. Apabila ditilik melalui subbab reputasi dikaitkan dengan SWOT, maka kekuatannya ialah semakin baik reputasi yang dibangun, maka akan semakin meningkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Namun yang terjadi justru kebalikannya, sehingga reputasi yang telah dibangun oleh Burger King runtuh akibat dari kesalahan mereka dalam membuat makanan dengan menggunakan makanan kadaluarsa, sehingga dalam hal ini kelemahannya ialah untuk mengembalikan reputasinya akan sulit karena kepercayaan dan loyalitas pelanggan telah dipertaruhkan. Apabila subbab public relation dikaitkan dengan SWOT, maka kekuatan dari perusahaan yaitu menjaga dan meningkatkan citra baik dari perusahaan karena memberikan bentuk tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang akan menimpa yang bisa dilakukan public relation perusahaan yang tentunya nanti merugikan orang lain. Selain itu, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk meminta. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan tabel dan keterkaitan kasus. Dalam tabel terdapat attitude, budaya, dan sistem serta perilaku. Maksudnya adalah attitude, budaya, dan sistem menentukan perilaku yang baik. Dalam gambar dijelaskan bahwa sistem dalam soft intervensi dapat memandu perilaku, tetapi bukan penentu utama perilaku seseorang, yang artinya selain sistem, sikap dan budaya juga menentukan perilaku yang baik. Karena sikap yang baik dapat mendorong seseorang bersifat baik dan mengambil keputusan yang baik. Begitu pula juga dengan budaya. Budaya yang baik dalam sebuah perusahaan dapat mendorong suatu individu untuk mengambil keputusan yang lebih baik jika ada masalah dalam suatu perusahaan. Dan panah sistem juga mengarah ke perilaku, karena sistem juga dapat mempengaruhi perilaku. Sistem dapat ditetapkan dalam perusahaan yang dijadikan patokan atau sebagai pegangan awal jika terjadi suatu masalah yang beresiko menurunkan reputasi perusahaan.
Seperti panduan dasar perusahaan, dari awal masuk perusahaan kita telah diajarkan bagaimana kita mengambil keputusan yang baik. Itu yang dimaksud sistem dalam dapat mempengaruhi perilaku. Tetapi sistem bukan menjadi penentu utamanya karena sikap dan budaya yang diterapkan orang berbeda-beda. Keterkaitan tabel dengan kasus. Dalam kasus Burger King, mereka belum menerapkan soft intervensi yang baik. Dalam tabel dijelaskan sikap, kultur, dan dapat mempengaruhi perilaku. Karena sikap manajer yang tidak baik, maka perilaku yang ia lakukan juga tidak baik, seperti dengan mengganti tanggal kadaluarsa dan sengaja mengurangi bahan. Membuat ia tidak dapat mengambil keputusan dengan baik untuk tetap berada di jalan yang benar. Dan hal itu pula terjadi dengan karyawan yang lain. Karena budaya dan sikap dari manajernya sendiri yang tidak baik, jadi beberapa karyawan juga ikut-ikutan melakukan hal yang tidak terpuji tersebut dan menjadikan itu sebuah kebiasaan atau kebudayaan dalam sebuah perusahaan. Jika sikap karyawan baik, meskipun manajernya tidak baik, ia akan melaporkan hal itu jika sudah mengetahui hal yang telah menyimpang telah dilakukan di sebuah perusahaan. Jadi, budaya dalam perusahaan juga mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Dan penjelasan sistem pada tabel menuju ke sistem atau peraturan yang dimiliki perusahaan tidak diterapkan dengan baik. Sehingga perilaku individu di dalamnya dapat mencerminkan bagaimana sistem yang berada dalam perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya mengenai perspektif tulisan. Berdasarkan penjelasannya, maka dengan adanya kasus tersebut yang menghancurkan reputasi Burger King, strategi yang digunakan untuk suatu isu belum tentu efektif untuk mengganti isu lainnya. Begitu pula sebaliknya, meskipun demikian, setidaknya ada tahapan baku yang harus dijelaskan oleh seorang public relation dalam mengelola sebuah isu. Pemantauan terhadap media sosial, berita maupun hasil riset terkait Burger King, animo masyarakat terhadapnya, dan sikap kompetitor perlu dilakukan oleh public relation Burger King. Kemudian penyusunan skala prioritas dalam penyelesaian isu tersebut. Skala prioritas disusun berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya adalah besarnya dampak yang ditimbulkan oleh isu tersebut bagi Burger King. Setelah itu ditentukanlah isu yang harus segera ditangani, yakni isu terkait higienitas menu. Dari kaitan subbab dan SWOT terhadap kasus yang diambil, tentu Burger King telah memberikan program strategi terbaik untuk bisa mengembalikan kembali reputasinya meskipun masih dalam masa krisis. Pihak Burger King pun berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik pasca kasus tersebut sehingga dapat menghilangkan keraguan pelanggan terkait higienitas makanan Burger King. Tanggapan peneliti terkait manajemen krisis yang dilakukan oleh perusahaan Burger King dengan melakukan pemantauan permintaan maaf baik kepada masyarakat secara luas maupun kepada korban yang merasakannya sudah cukup benar untuk dilakukan agar reputasinya yang buruk dapat kembali. Tentunya pihak Burger King harus menerapkan strategi marketing di mana seorang customer yang kecewa harus didekati dan ditawarkan hal yang menarik dan baik agar customer tersebut dapat menciptakan kesan yang lebih baik kepada Burger King. Burger King juga harus melakukan pendekatan dengan media agar media mau berhenti untuk memberitakan hal yang buruk terhadap Burger King. Terakhir, Burger King harus terlihat berwibawa dengan cara tidak terlalu berlebihan menyampaikan permintaan maaf. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan, Burger King adalah restoran cepat saji yang sudah memiliki reputasi yang baik. Restoran ini banyak diminati orang-orang di seluruh dunia karena kepraktisan dan makanan yang bervariasi. Kasus penggunaan bahan kadaluarsa yang terjadi di Nancang menunjukkan bahwa Burger King Corporation harus lebih berhati-hati dalam mengatur cabangnya. Masalah ini tidak serta-merta membuktikan bahwa para pekerja yang ada di Burger King tidak berkompeten. Ini hanya terjadi karena ada beberapa oknum staf dan manajer yang lalai dalam bekerja. Dengan demikian, Burger King harus bertindak dengan cepat melalui cara pendekatan dan mediasi bersama korban dan pihak media. Ini diusahakan agar pemberitaan buruk mengenai Burger King tidak meluas. Meskipun begitu, sikap Burger King tidak perlu terlalu berlebihan dan harus menunjukkan wibawanya
sebagai restoran makanan cepat saji yang disukai orang-orang. Kemudian mengenai saran, setelah membahas mengenai analisis SWOT terhadap kasus yang melibatkan Burger King, maka sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tubuh perusahaan secara internal dan eksternal. Analisis SWOT ini dapat dipakai untuk mengetahui bagaimana laju perusahaan akhir-akhir ini, hubungan perusahaan dengan cabang-cabang restorannya, dan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Di samping itu, perusahaan dapat memperoleh terobosan mengenai langkah apa yang dapat dibuat untuk memajukan perusahaan dan bahkan solusi terhadap masalah yang sama dengan yang dihadapi oleh Burger King. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih berkembang dan beradaptasi di dalam bisnis. Sekian yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.